Perkenalkan, nama saya Resti Yogi Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit isi dari buku Menuju Indonesia Sejahtera. Bukunya ini ya. Ya. Oke. Buku tersebut berisi esai-esai terpilih yang terkait hak kekayaan intelektual salah satunya, yang dapat berperan penting dalam menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat, yang memungkinkan udah. Terus lalu selanjutnya berisi ada unicorn atau perusahaan rintisan yang pertama kali muncul 2013. Unicorn saat ini sudah berkembang pesat. Ada 7 di Asia Tenggara. Di Indonesia ada 3, salah satu yaitu Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak. Selanjutnya, upaya libertarian dalam meredam kemiskinan yaitu dengan cara menghapus pajak dan melakukan gotong royong untuk membuat masyarakat bersatu dalam membantu diri mereka sendiri untuk saat mengalami masa-masa kritis dan membatasi aktivitas ekonomi. Oke, itu ya. Ya. Nah, kemarin Resti itu baca buku ini butuh waktu berapa lama? Ini kan ada sekitar 90 halaman ya. Berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. Iya. Oke. Nah, 2 minggu di sekolahan Resti sebelumnya juga pernah baca buku-buku semacam ini enggak? Atau mendengar hal yang dibaca dari buku ini? Enggak pernah sama sekali ya di sekolahan. Dulu sekolahnya di SMA 1 Grobogan. Ya. Nah, IPA atau IPS? IPS ya, hobinya sosiologi kan yang paling disukai karena sebenarnya ini juga ekonomi kan. Nah, tetapi memang sekolahan kita itu Resti sangat berbeda jauh tantangannya terhadap masyarakat yang sekarang, realitas yang sekarang seperti apa gitu. Contoh unicorn atau apa, pernah dengar sebelumnya? Tapi Belum kan? Taunya di buku ini. Nah, dekakorn itu apa? Nah, jadi Resi bisa memahami, oh ada hal baru dari buku ini dan pengetahuan baru. Nah, ini yang sekarang itu terjadi Resi. Jadi unicorn itu sebuah startup bisnis ya kan, yang dia sudah bisa menghasilkan miliaran dolar asetnya gitu ya. Kalau dihitung asetnya sudah segitu. Nah, bisnis-bisnis itu kebanyakan menggunakan teknologi ya kan. Kalau di Indonesia yang dijelaskan itu unicornnya ada apa aja? Mungkin Resti kalau ingat. Ya. Ada Traveloka, Bukalapak, Gojek. Oke, nah ada Tokopedia juga yang sekarang ini banyak yang merger kayak Gojek dengan Tokopedia itu kan jadi Goto. Nah, hal semacam itu. Jadi bagian yang paling menarik menurut Resti apa dari buku ini? Untuk teman-teman yang mungkin pengen baca atau pengen tahu atau seumuran Resti yang juga baru lulus SMA gitu. Menurut Resti apa yang paling menarik dari 90 halaman yang ada di sini? Ini kan ditulis oleh beberapa orang ya, ada kontributornya, ada Kevin Dennis, Tito Siregar, Faisal Akmal Musyari, sampai Vinia Agatha yang terakhir. Nah, paling menarik apa? Unicorn. Ya. Tentang bisnis itu. Ya. Nah, kemudian gini, Resti kan tadi juga sebelumnya cerita mbahnya punya bisnis tentang genteng, pembuatan genteng lokal yang ada di desa mana? Gedong Tegal Sumur. Tegal Sumurnya ya berarti yang Gedong. Nah, kira-kira setelah membaca buku ini atau tentang bagaimana ternyata pajak itu membebani seorang pebisnis sehingga komunitas atau penganut paham libertarian itu pengen semuanya bebas. Liberty itu kan kebebasan kan. Semuanya bebas ya, nggak usah lah pemerintah itu narik pajak, pemerintah itu
mengatur-ngatur bisnis sehingga bisnis itu tidak bisa bergerak dengan leluasa semacam itu. Nah, menurut Resti pandangannya apa terhadap bisnis yang dimiliki oleh keluarga atau Simbah tadi? Strategi yang akan digunakan untuk mengembangkan bisnisnya apa? Aduh, kok udah ada. Aduh, misalkan melalui medsos gitu kan. Oh, saya promo genteng, saya promo bata, atau saya promo apa gitu kan. Nah, lewat medsos kan sekarang lebih murah promosi karena cukup beli paketan, punya HP udah bisa di marketplace Facebook, terus kemudian juga bisa di tadi toko online, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis genteng kan macam-macam. Nah, itu bisa dikembangkan juga Resti, misalkan genteng tipe ini mantili tadi, ada genteng yang lain ukuran besar kecilnya. Nah, yang paling menarik bagi masyarakat yang mana, kan gitu. Nah, kemudian juga menurut Resti formula yang ada di sini setelah baca ini, selain startup bisnis tadi, pandangan apa yang menurut Resti hal yang baru? Contoh libertarian, nggak pernah dengar aku libertarian itu apa sebenarnya, konsepnya bagaimana. Kalau Resti mengenal kayak paham-paham isme itu kan ada komunisme, ada liberalisme, ya kan, kalau di sekolah itu ya, ada kapitalisme dan lain sebagainya. Nah, menurut Resti yang kamu petik hal barunya apa, yang ini oke ini gitu kan? Coba. Tuh. Kreativitas, kekayaan intelektual. Bagaimana kayak jelaskan agak dekat. Kreativitas harus dikembangkan gitu. Oke, nah jelaskan dulu hal kekayaan intelektual itu apa gitu kan, menurut buku ini atau yang udah dibaca atau yang Resti pahami. Nah, coba. Kekayaan intelektual menurut saya yang menyangkut tentang kreativitas masyarakat. Nah, itu bagaimana kok bisa meningkatkan kesejahteraan hak kekayaan intelektual itu? Karena jika kreativitas dikembangkan dan terus berinovasi, akan menjadi hal yang baru. Nah, bagaimana hak kekayaan intelektual itu bisa dilindungi atau seorang tuh bisa punya hak untuk punya kreativitas itu? Misalnya saya menciptakan genteng tadi kan, ukurannya segitiga misalnya. Nah, kan itu kan kreatif juga. Nah, tapi kalau ditiru orang lain gimana? Ya nggak apa-apa. Iya. Ya jangan, nanti berarti kita nggak punya hak kekayaan. Kalau gampang ditiru orang lain, itu artinya orang lain mencuri kreativitas kita, ditiru sama persis ya gitu. Contoh, kenapa kok HP itu mahal 3 juta ya? Nah, padahal HP itu secara material, ini ada karet, ada tembaga, ada besi di situ. Itu paling kalau ditimbang di kiloan nggak ada sekilo. Nah, paling harganya mentok-mentok kok 100.000 secara material. Tetapi karena punya hak tadi Resti, hak kekayaan intelektual itu, teknologinya ada patennya sendiri. Sinyal ini ada patennya sendiri. Kemudian kamera biar tambah cantik, aplikasi itu ada patennya sendiri. Makanya Vivo kameranya bisa bagus, misalkan ya, bisa lebih kayak halus itu ya, bisa menghilangkan jerawat otomatis. Kemudian kayak filternya gitu kan. Nah, itu mereka punya hak kekayaan. Di HP lain nggak ada, karena memang nggak boleh kalau tidak dapat izin atau membeli lisensi dari Vivo tadi misalkan gitu.
Nah, jadi yang bikin mahal itu HP itu, bukan materialnya, tetapi hak kekayaannya yang mahal. Gitu. Nah, Resti pakai HP kok ini dulu lemot ya, pakai HP yang ini kok kenceng ya, nggak lemot gitu kan. Nah, itu juga ada penelitiannya, dan penelitian itu dipatenkan sehingga punya hak kekayaan. Nah, kalau kita punya hak kekayaan, kita sebenarnya bisa memonopoli. Nah, memonopoli gimana? Oh, orang lain nggak boleh beli, saya bikin produk sendiri yang dilindungi oleh peraturan tadi, undang-undang misalkan. Jadi orang kalau mau foto cantik dengan paten Vivo tadi, ya dia harus beli HP Vivo. Kalau dia pengen motor misalkan, oh yang seperti misalkan sekarang supermoto ya, atau motor-motor Trabas kayak gitu, ya dia harus beli motor yang seperti itu. Kalau merek lain nggak mengeluarkan, ya dia nggak bisa pakai karena tidak mempunyai hak kekayaan atau riset sendiri tadi gitu. Nah, ini ada ini namanya Resti. Tapi bukan Resti kamu yang nulis ya. Nah, nanti mungkin Resti bisa lebih semangat buat belajar. Oh, ternyata orang itu pinter-pinter ya bisa nulis gini, sehingga dia bisa sekolah yang tinggi terus nyari kerja, bahkan bisa mengajar orang lain gitu. Nah, Resti nanti kedepannya mau gimana setelah ini gitu kan? Mungkin mau baca buku lagi yang lain, Mas, saya mau pinjam lagi, saya tertarik baca buku, atau tadi mengembangkan bisnisnya. Kalau Resti pandangannya tentang ekonomi yang ada di Grobogan di Berarti gimana? Setelah sekolah dapat ilmu dari SMA, baca buku dan lain sebagainya. Gimana kalau ekonomi di Grobogan, atau bisnis apa yang menarik? Bisnis yang menarik. Yang bisa dilakukan. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya wis, tentang cita-citanya Resti mau apa? Cita-cita nggak punya. Nggak punya. Karena Nggak. Masih bingung. masih bingung. Nggak pernah ada teman yang diajak untuk ngobrol tentang ke depan saya mau Nggak ada. Ibu, bapak. Tapi Resti suka dandan? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Nah, itu harus dicari nanti ya. Ya. Oke, penutupan ucapkan terima kasih. Terima kasih. Bila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.